Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang di Gereja Santo Mikael Gombong dan selamat Natal. Pada pagi ini, kita akan bersama-sama merenungkan warta gembira Natal, kelahiran Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat kita. Kita percaya Yesus sudah datang ke dunia dan kedatangannya itu akan selalu diperbarui dan dinyatakan kembali. Saat ini pun Yesus berkenan memperbarui kedatangannya di tengah kita. Misa Natal pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Martinus Marioto. Dan sebelum kita mulai Misa Natal pagi ini, dimohon kepada seluruh umat yang hadir untuk menonaktifkan atau mengganti mode hening pada perangkat handphone untuk menjaga kekusyukan. Terlibat aktif dalam setiap nyanyian dan jawaban aklamasi. Khusus pada Hari Raya Natal, pada bagian syahadat, aku percaya ketika mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, umat dimohon berlutut sebagai tanda ungkapan iman yang mendalam. Bagi Bapak Ibu yang saat misa mengalami gangguan kesehatan, dapat menghubungi petugas kesehatan yang berada di sayap kiri dan kanan bagian belakang atau dapat juga menghubungi petugas tata laksana. Telah tersedia QRIS di bangku gereja. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk renovasi gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita memuji dan memuliakan bayi Bethlehem, sahabat kita, dalam perayaan agung ini. Marilah kita berdiri dan menyambut perarakan masuk petugas liturgi sambil menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster, frater yang terkasih, selamat Natal. Hari Natal merupakan perayaan kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus yang lahir di tengah umat manusia, termasuk juga lahir di tengah keluarga kita masing-masing. Kita percaya bahwa karya Allah terjadi dan dialami di tengah keluarga kita. Tema Natal tahun 2025 ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Amanat yang tersirat di dalam Injil Matius bab 1 ayat 21 sampai 24 ini mendorong kita untuk terlibat aktif, menjadikan keluarga kita masing-masing sebagai tempat Allah hadir dan melaksanakan karya penyelamatannya bagi umat manusia melalui pemulihan dan penguatan di dalam keluarga, dan sekaligus keluarga kita adalah wajah gereja yang terkecil, tempat di mana kasih Kristus pertama-tama diajarkan, dihayati dan dihidupi. Marilah kita merayakan peristiwa yang penuh rahmat ini dengan rasa syukur dan sukacita. Saudara-saudari, mari kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berperang padanya. Kami
Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini dimohon oleh Bapak Antoni Sudarto untuk mendoakan arwah Bapak Agustinus Sudarman yang telah dipanggil menghadap Tuhan 40 hari yang lalu. Semoga Allah berkenan mengampuni atas segala dosa dan kesalahannya, menganugerahkan kebahagiaan kekal bagi jiwanya, dan memberikan tempat yang layak bersama para kudusnya di surga. Dan semoga seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan dianugerahi rahmat penghiburan dan segala rahmat kebaikan yang dibutuhkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Kau perkenankan merayakan kelahiran putra-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, lahirkanlah kembali putra-Mu di dalam diri kami dan di tengah masyarakat, agar kami makin menghayati penyertaan-Mu melalui Yesus Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan warta sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia. Dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan.
bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan bagi kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudara yang terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita. Lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran
tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam suasana sukacita Natal pagi hari ini, kita diajak untuk merenungkan peristiwa Natal bersama dengan para gembala. Apa yang diramalkan oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan yang pertama, bahwa penyelamat kita datang, sungguh-sungguh dialami, dirasakan dan dilihat oleh para gembala. Dan para gembala ketika melihat bahwa penyelamat hidup manusia itu datang, mereka bersukacita. Bahkan setelah malaikat itu pergi meninggalkan mereka, sukacita mereka, sukacita para gembala masih dirasakan. Namun para gembala itu tidak berhenti pada rasa sukacita, pada kekaguman. Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini menuturkan kepada kita bagaimana reaksi para gembala. Mereka segera bergerak mencari dan menyambut Sang Penyelamat yang datang, mencari dan menyambut Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau dilihat dalam struktur sosial kemasyarakatan pada waktu itu, para gembala termasuk kelompok orang-orang kecil yang bisa jadi tidak pernah mendapatkan perhatian. Mereka seringkali menjadi kelompok yang terpinggirkan dan disepelekan. Namun justru kepada mereka lah pertama-tama kabar sukacita itu diberikan oleh Allah. Dan ketika mereka mendengar bahwa telah lahir bagimu seorang juru selamat, mereka kemudian bergegas untuk mencarinya. Mereka mencari Allah. Maka dari para gembala ini kita sebenarnya bisa belajar. Kalau kita mengetahui bahwa Sang Juru Selamat kita sudah datang, kedatangannya yang paling nyata untuk kehidupan kita zaman sekarang itu kapan dan di mana? Kita semua tahu, seringkali sudah mendengar berita bahwa Tuhan itu datang di gereja ketika umat sedang berkumpul, beribadah dan merayakan Ekaristi. Kalau para gembala begitu mendengar kabar malaikat bahwa seorang bayi dibaringkan di palungan, mereka tahu di mana tempat Tuhan itu datang. Di kandang domba di palungan. Mereka segera datang tanpa menunda, tanpa mencari-cari alasan. Maka pesan bagi kita juga adalah, kalau kita tahu bahwa Tuhan datang pada hari Minggu, pada misa hari Minggu perayaan Ekaristi, kita mungkin pantas untuk merenung, apakah saya juga memiliki sikap seperti para gembala, tidak menunda-nunda lagi, tidak mencari-cari alasan, dan segera bergerak mencari Tuhan yang datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, walaupun para gembala ini orang-orang yang sederhana, tetapi begitu mendengar kedatangan Tuhan, mereka sungguh-sungguh memprioritaskan mencarinya. Kita pun juga diundang untuk itu. Terutama Tuhan yang telah datang hadir di tengah-tengah kita, itu di gereja.
ketika jemaat sedang berkumpul, atau di lingkungan ketika umat sedang berdoa bersama, apakah kita juga bergegas segera tanpa menunda untuk datang? Kita diingatkan oleh sikap dan keteladanan para gembala itu untuk segera mencari Tuhan yang datang. Karena Tuhan yang datang itu pasti akan menyelamatkan kita. Lalu ketika para gembala itu sungguh-sungguh datang bergegas mencari Tuhan, mereka pun menemukan Tuhan. Mereka menemukan Allah dalam wujud seorang bayi yang lemah. Maka Allah itu oleh para gembala ditemukan dalam kesederhanaan. Kesederhanaan seorang bayi, tidak dengan tempat yang megah dan mewah, tetapi tempat yang bahkan hina dan miskin. Hal ini mengingatkan juga kita bahwa seringkali Tuhan hadir dalam hal-hal yang kecil, dalam hal-hal yang sederhana. Maka kalau kita berani melakukan hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan kecil, kebaikan-kebaikan sederhana di tengah-tengah keluarga kita, sesungguhnya kita juga menghadirkan Tuhan. Sesuai dengan tema Natal kita tahun ini, keluarga itu mestinya menjadi tempat untuk menghadirkan Tuhan. Kapan Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Ketika kita masing-masing berani melakukan tindakan kebaikan-kebaikan, kasih yang sederhana, kasih yang kecil di antara sesama anggota keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masih kita merenungkan, menimba apa yang kita bisa petik dari pengalaman para gembala yang menjadi saksi pertama kedatangan Tuhan itu. Begitu mereka melihat Tuhan yang hadir dalam wujud bayi dan mendengar apa yang sudah diwartakan oleh malaikat, mereka bersukacita. Tetapi sukacita mereka tidak disimpannya sendiri. Kemudian mereka menjadi pewarta-pewarta sukacita yang pertama. Ini mau memberikan pesan apa bagi kita? Iman yang hidup itu selalu akan mendorong dan menggerakkan kita juga untuk memberi kesaksian di dalam kehidupan yang nyata, tanda yang nyata bahwa Tuhan hadir. Tanda kehadiran Tuhan yang dirasakan oleh para gembala adalah rasa damai dan sukacita. Dan kalau kita merenungkan dan dengan refleksi yang dituliskan oleh Yohanes, kedamaian dan kegembiraan hidup itu adalah terang bagi hidup kita. Orang yang hatinya damai, orang yang hatinya bersukacita dan bergembira, dia mengalami hidupnya itu terang. Tapi kalau orang hidupnya itu tidak damai, tidak sukacita, ini sama saja sebenarnya orang mengalami kegelapan hidup. Yohanes di dalam Injilnya merefleksikan, karena kita nggak bisa merenungkan Injil Yohanes, saya mencoba menyambungkan. Orang kalau hatinya damai, orang kalau hatinya sukacita, dia punya terang hidup di dalam dirinya. Dia bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif sehingga melahirkan harapan. Dan harapan ini menjadi kekuatan. Ini yang dialami oleh para gembala. Mereka menjadi saksi, menjadi pewarta kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus yang pertama. Kemudian kalau kita merenungkan Maria, ketika mendengar apa yang dikabarkan oleh para gembala menceritakan kepada orang lain, Maria mengalami sendiri bagaimana dia melahirkan Yesus sang juru selamat. Dia tidak banyak berkata, tetapi Injil Lukas mengatakan menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Dalam keheningan, pengalaman iman itu sungguh-sungguh diresapkan oleh Bunda Maria. Supaya pengalaman iman itu tidak akan pernah lepas lagi dari hati dan pikirannya, berakar dalam. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
Kadangkala di dalam kehidupan kita pun kita perlu masuk ke ruang batin kita, masuk dalam keheningan, meresapkan, menyimpan semua pengalaman hidup beriman kita di dalam hati. Karena itu yang akan menjadi harta kekayaan rohani kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga perayaan Natal yang kita laksanakan hari ini sungguh-sungguh mendatangkan kedamaian, kegembiraan dan sukacita seperti yang dialami oleh para gembala, karena mereka sungguh-sungguh percaya dan menemukan Tuhan. Dan semoga kita pun juga meneladan Bunda Maria yang dalam keheningan menyimpan semua pengalaman iman sebagai harta kekayaan rohani di dalam hati, sebagai kekuatan bagi hidup kita untuk melangkah maju menyambut tahun yang baru dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekarang mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi warta sabda Tuhan dengan membaharui iman kepercayaan kita doakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, perbaharuilah semangat gerejamu dalam menghayati tugas-tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali ke dalam hati lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Marilah kita berseru kepadanya. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi para ibu muda, semoga para ibu muda merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita berseru kepadanya. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah, air, tempat tinggal dan pekerjaan, ya Bapa, semoga mereka dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita berseru kepadanya. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah yang beserta kami, yang berkenan menjadi miskin seperti kami. Marilah kita berseru kepadanya. Tinggallah bersama umat-Mu ya Tuhan.
Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh harapan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus,
terimalah persembahan yang kami hunjukkan sebagai ungkapan syukur atas kehadiran putra-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon persatukanlah kami sebagai umat kesayangan-Mu, dan baharuilah hidup kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo XIV
dan uskup kami Kristoforus, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu engkau kenal dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjamuan baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Selamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agung-Mu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan-Mu yang mulia, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu, saudara kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan kau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut melindungi dan menghantar kita sampai masuk ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus yang membawa berkat bagi kami. Kami mohon gerakkanlah kami untuk mengikuti jejaknya dengan kesediaan berbagi berkat kepada sesama, hingga kami sampai pada kediaman-Mu yang abadi di surga, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita mendengarkan pengumuman. Mohon perhatian akan adanya beberapa pengumuman. Perayaan Ekaristi Pesta Keluarga Kudus pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Desember 2025. Setelah misa akan diadakan pemberkatan untuk keluarga-keluarga. Maka diharapkan setiap keluarga duduk menjadi satu deret bangku gereja dan menyiapkan nama keluarga untuk diserahkan kepada Romo pada saat minta berkat keluarga. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini, di hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama para romo, frater, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, mengucapkan terima kasih kepada yang pertama segenap panitia dari lingkungan Paulus, Yakobus, dan Thomas yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara Natal pada tahun 2025 ini sehingga perayaan Natal dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Yang kedua, kepada segenap petugas liturgi, kur, lektor, Mazmur, prodiakon, PPA, dan petugas tata laksana, serta penghias altar, tim komsos, pengatur umat, dan semua yang telah ambil bagian sejak persiapan hingga pelaksanaan perayaan Natal ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada para petugas keamanan dari jajaran kepolisian, baik dari Polres Kebumen, dari Polsek Gombong, TNI, Linmas Kelurahan Gombong, Satpol PP, dan tim Pager Paroki Santo Mikael Gombong yang telah ambil bagian dalam misa Natal ini, sehingga perayaan Natal dapat berjalan dengan aman. Yang keempat, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang sudah mempersembahkan aksi Natal dan persembahan kasih Natal. Dan bagi umat yang belum sempat mempersembahkan aksi Natal dan persembahan kasih Natal, masih ditunggu untuk dipersembahkan dalam perayaan Ekaristi berikutnya. Dan akhirnya kami atas nama para romo, frater, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, dan Panitia Natal 2025, kami mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga
kehadiran Allah pada hari raya Natal ini dapat kita rasakan dalam keluarga, dan damai Natal selalu hidup di dalam keluarga kita. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh pengurus Dewan Pastoral Paroki, kami para romo dan frater mengucapkan selamat Natal untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster semuanya. Selamat Natal untuk kita semua. Terima kasih juga atas kemurahan Bapak, Ibu, saudara-saudari berkenan mempersembahkan persembahan kasih Natal yang peruntukannya untuk renovasi gereja. Bila masih ada yang belum mempersembahkan persembahan kasih Natal dan masih berkenan memiliki kerelaan untuk memberikan persembahan kasih Natal untuk renovasi gereja, di bangku-bangku ada QRIS, Bapak Ibu bisa scan di sana. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang mari kita siapkan hati dan budi kita untuk menerima berkat dan perutusan. Tuhan bersamamu. Semogalah yang maha baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara dan dengan cahaya kebajikannya menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.
Silakan para romo, frater, petugas untuk berfoto bersama di depan altar. Bapak Ibu yang lain mohon maaf. Bapak Ibu yang lain mohon maaf untuk foto para petugas dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari silakan terus maju. Mohon bersabar untuk para umat yang lain, silakan minggir dulu. Para petugas, monggo. Kelompok paduan suara Petrus Coy, kur, silakan segera kur, silakan kur, salamannya nanti kur, kelompok kur monggo segera, kelompok kur monggo gantian yang lain, bu ibu monggo segera kelompok kur. Mari. Kelompok kur